Oke, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan kita hari ini, materinya saya coba review terkait tentang jurnal ya. Nah, yang sudah mengumpulkan tugas yang kemarin ya, saya sudah lihat juga beberapa sudah cukup baik ya untuk melakukan pengumpulan jurnal, kemudian merangkum ya. Nah, saya mau bahas teorinya tentang kegiatan yang kemarin kita lakukan, ya, yang kemarin kalian kumpulkan itu. Nah, saya sebelum mulai, saya mau contohkan eh, tugas yang angkatan sebelumnya ya, terkait tentang jurnal. Oke. Nah, di angkatan SI yang sebelumnya itu, eh, saya pernah menugaskan kepada mahasiswa itu untuk mengumpulkan, misalkan saya buka salah satu ya, untuk mengumpulkan sebanyak, kalau tidak salah saya, sebanyak 20, oke, ini ada 50 jurnal ya. Ya, ini jurnal yang sudah 50 jurnal yang sudah dikumpulkan oleh nih, dengan judul-judulnya ya macam-macam. Jadi sistem penunjang keputusan, karena kebetulan ada mahasiswa ini dia mengambil tentang SPK ya. Nah, pemilihan mahasiswa, kemudian penerapan metode AHP, kemudian SMP, kemudian pemilihan mahasiswa berprestasi dan segala macam ya. Nah, jadi dari 50 judul ini ya, 5 judul ini dibagi dalam 10 judul. Ya, 10 judul, 10 judul. Jadi 50 itu semua diambil, terus kemudian disuruh dipilih mahasiswanya. Nah, ini ada dua topik yang diambil. Oke, ini kita buka. Oke, ya. Nah, ini judul ya, jurnal yang diambil dari proceeding. Salah satunya dia ngambil dari sini. Oke, ya. Kemudian ada juga yang diambil dari jurnal. Jadi di-download ya, tidak online gitu, tapi di-download filenya, terus kemudian dipelajari. Nah, hari ini saya mau bahas tentang hasil downloadan atau kalian yang sudah mencari 10 referensi jurnal yang ada. Kemudian kegiatan berikutnya kan kemarin merangkum ya. Nah, sebenarnya kegiatan yang kita lakukan itu buat apa? Ya, kegiatannya yang kita lakukan itu. Kegiatan yang kita lakukan itu untuk untuk mengetahui alur penulisan skripsi ataupun proyek yang kita lakukan. Jadi kegiatan itu disebut sebagai review jurnal ilmiah. Ya, mereview jurnal. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mempermudah membahas inti dari hasil penelitian. Jadi kalau misalkan kita dapat 10 jurnal dan 10 jurnal itu kita jadikan sebagai rujukan, maka di dalam laporan kita itu nanti akan dapat 10 referensi utama sebagai apa istilah acuan kita untuk menyusun. Ya, jadi misalkan gini, karena gini, makin lama, makin tahun, makin banyak yang menyusun skripsi, itu kan pasti judulnya makin banyak dan kemungkinannya akan sama itu makin besar. Makanya dari itu dilakukan review jurnal yang sama, yang sejenis. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari, ya selain membahas inti dari hasil penelitian, itu untuk mencari kira-kira kita dapat clue apa yang bisa kita lakukan untuk itu. Clue perbedaan yang kita lakukan. Ya. Nah, apa yang perlu dilakukan sebelum mereview jurnal? Jadi pertama kita harus menemukan jurnal yang sesuai dengan topik yang ingin diangkat. Nah, bedakan jurnal dengan artikel atau tutorial. Tolong bedakan ini. Jurnal biasanya bisa dicari di Google Scholar. Ya, kalau kita punya Scholar, ya, jadi kalau kalian punya Google Scholar, Scholar ya, ini Scholar, ya, Scholar. Nah, ini bisa ditulis judulnya di sini. Mau mencari tentang apa? Ya, jadi bisa digunakan ini untuk mencari referensi jurnal yang ada di Google Cendekia namanya. Ya, jadi bisa dicari di sini atau bisa juga nyarinya di kalau misalkan internasional ada nggak di sini internasional. Terkadang di dalam jurnal internasional itu kita bisa ngetik di sini judulnya juga. Misalkan saya mau cari metode terkait tentang decision support system. Ya, decision support system.
Ini ada bahasa Inggrisnya. Kita dapat nih. Kita tinggal pilih rentang tahunnya berapa yang kita inginkan, seperti yang pernah saya demokan di sebelumnya di pertemuan. Kita bisa ambil di sini filenya. Ya, tinggal kita klik salah satu dari sini. Nah, ini salah satu cara sederhananya ya, salah satu cara sederhana untuk mencari referensi jurnal, ya referensi jurnal yang ada atau sesuai dengan topik yang kita ingin angkat. Nah, kalau artikel dari mana? Artikel bisa dari koran. Oke, mohon maaf putus ini internetnya. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan tadi? Kita menemukan jurnalnya. Jurnalnya ini kita dapat bisa dari internet, dari Google Scholar tadi. Terus kemudian bedakan jurnal dan artikel. Ya, dari mana kita ngambil jurnal nih? Jurnal bisa dari Google Scholar atau artikel bisa dari koran, bisa dari sumber-sumber yang eh, memang kebenarannya atau pasti ada di situ. Contoh misalkan yang sering itu di bab 2 itu kita ngambil tentang penjelasan tentang PHP atau MySQL. Kenapa tidak langsung ngambil dari mysql.com? Misalkan di sini ya. Kan kita sering MySQL adalah database dan segala macam. Kenapa nggak langsung dari webnya aja langsung mysql.com? Ya, nah kita bisa buka webnya. Oke. Nah, kita bisa cari pengertian atau mysql.com ini apa. Ya, bisa kita cari di sini di dokumentasinya. Kita klik di sini, ya. Nah, kita bisa cari MySQL reference manualnya, MySQL apa, bisa kita lihat di sini. Misalkan referensi manual ya, saya buat ini. Nah, ini kan bisa dijelasin, diambil, ya. Ada fiturnya apa, ya. Terus kemudian apa informasinya, ada release note-nya dan segala macam. Jadi ini lebih menurut saya lebih legal ketimbang kita mencuplik langsung misalkan dari buku ya atau dari jurnal orang. Oke. Jadi kita bisa jadikan rujukan utama di sini atau seperti PHP, penjelasan PHP. Kenapa nggak langsung dari php.net-nya? Langsung php.net penjelasannya. Tuh, langsung dari sini kelihatan. Versi berapa yang kita gunakan, ya. Pak, saya pakai CI, Pak, misalkan code igniter, langsung ke code igniternya langsung aja. Igniter langsung dari webnya. Gitu. Nah, kan kelihatan di sini. Ya, penjelasannya apa? Di sini ada, tinggal dicari, ditranslate sedikit lah. Bahasa Inggrisnya nggak perlu yang ribet-ribet ya. Kita bisa pakai yang sederhana penjelasannya. Nanti linknya yang dijadikan sebagai rujukan, linknya codeigniter.com ini. Ya, seperti itu. Kecuali memang tutorialnya yang unik ya, yang unik tidak ada di dalam Codeigniter ini. Misalkan cara bukan salah koneksi, misalkan cara cetak, misalkan cara menghubungkan Codeigniter dengan Android misalkan. Nah, itu tidak ada di sini dibahas. Adanya di blog. Nah, blog itu menjadi rujukan dalam bentuk tutorial berarti. Itu. Oke, itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah membaca keseluruhan isi jurnal. Ini yang penting, ya. Jadi tujuan membaca ini untuk mendapatkan informasi apa yang dibahas. Ini contoh saya tadi kita buka satu ya nih. Sistem penunjang keputusan pemilihan mahasiswa berprestasi. Oke, kita tandain. Jadi penggunaannya menggunakan apa? Menggunakan Stabilo membaca itu adalah untuk mengetahui nih, oh ini dia SPK topiknya. Ini penting nih. Terus kemudian dia bahasnya tentang pemilihan mahasiswa berprestasi. Ya, menggunakan metodenya ini. Nah, oke. Jadi ketika saya menulis resume misalkan di sini ya. Jadi ketika saya menulis resume baru di sini, ya ini boleh pakai Word atau pakai Excel. Satu, misalkan jurnal satu ini. Dia SPK, misalkan. Topiknya utamanya adalah tentang SPK. Ya. Kemudian dia subtopiknya terkait tentang pemilihan mahasiswa berprestasi. Oke, jadi pemilihan mahasiswa berprestasi. Oke.
Ini subtopiknya. Di mana tempatnya? Nah, tempatnya, lokasi. Lokasi. Ini kita dapat dari judul ini. Ya. Oh, universitas, katakanlah apa? XYZ. Nah, metodenya baru dibahas di sini. Kita. Metodenya dia pakai AHP. Elektre, ya, dan topsis. Berarti ada 3 topik. Ada 3. Nah, baru resume singkatnya apa nanti di sini. Ya. Nah, ini salah satu cara awal untuk mendapatkan resume awal ini. Jadi kita baca. Nah, setelah kita tahu ininya judulnya, dari judul ini udah bisa menjelaskan, saya buka lagi judul yang lain ya. Saya buka lagi judul topik yang lain. Sekarang saya ambil acak nih. Oke. Nah, ini mahasiswa terbaik, sama ini kasusnya. Ini sama. Tempatnya juga sama, tapi metodenya dia hanya AHP saja. Ya, dengan judul ini tiga metode, yang ini 1 metode. Ya. Ini 3 metode, ini 3 metode, ini 1 metode. Oke, dari sini kita udah dapat ini. Nah, kelihatan di sini perbedaannya dari 2 ini. Oke, yang ini pakai 3 metodenya, ini pakai 1 metode. Ya, jadi itu yang kedua ya. Jadi membaca yang pertama tadi. Nah, sekarang yang kedua, membaca keseluruhannya. Nah, setelah kita baca, kita mencoba menulis kembali bahasa sendiri, pengertian dari jurnal. Nah, caranya gimana? Sekarang pertanyaannya adalah membaca dulu. Kita ambil satu ya, saya baca. Baca itu mulailah dari abstrak ini. Dibaca dari abstrak ini. Pembuatan sistem SPK ini menggunakan metode. Oke, ini udah dapat kita. Tujuannya, nah ini kita tandain. Tujuannya ini. Ini tujuannya. Oke. Terus kasih tanda. Dalam metode penelitian ini, metode AHP digunakan. Nah, lihat. Dari 3 metode ini, apa sih keterhubungannya? Hubungan antara AHP, elektre, dan topsis. Kita lihat di sini. Dalam penelitian ini, metode AHP digunakan untuk menentukan nilai bobot dari setiap kriteria serta perankingan data peserta. Oke. Nah, metode elektre dan topsis digunakan untuk proses perankingan sebagai pembandingan hasil metode AHP. Jadi, kalau kita gambarkan, nanti resumenya itu, kita bisa tulis di sini. Ya, AHP kita buat dulu gini, AHP digunakan untuk penentuan bobot setiap kriteria, ya. Kemudian elektre dan topsis digunakan sebagai proses perankingan hasil dari AHP. Nah, ini kan dapat nih kegunaannya. Terus sudah baca lagi. Oh, dia buatnya pakai web. Oke, berbasis web. Nah, catat di sini. Pengujiannya dilakukan pengujian. Nah, pengujiannya dengan confusion matrix. Ini alat ujinya. Ya, data ujinya adalah kelihatan di sini. 20 orang metode perankingan AHP memiliki tingkat akurasi 60%, metode elektre memiliki 50%, dan topsis ini. Nah, data ini ya bisa kita baca semua dari abstraknya ini. Ya, kita bisa kita tulis kembali di sini. Ya, jadi SPK yang ada kan pakai bahasa sendiri yang ada, menggunakan aplikasi berbasis web dengan pengujian menggunakan confusion matrix. Oke. Hasil pengujian, ya, hasil implementasi ini, ya, nih, data uji. Nah, data uji sebanyak 20 mahasiswa. Diperoleh hasil, kan gini, diperoleh hasil bla 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 bla. Itu. Jadi dengan kita membaca abstrak saja, terkadang kita dapat informasinya. Nah, sekarang kita lihat yang judul yang kedua. Kita lihat di sini, kebahas nggak dia? Kita tandain kemampuan untuk non akademik. Proses pemilihan mahasiswa teladan. Nah, ini mahasiswanya pemilihan mahasiswa teladan.
Sudah dilakukan sama memiliki beberapa kelemahan, menimbulkan beberapa persoalan. Di antaranya kelemahan itu adalah pengolahan data pemilihan yang memakan waktu lama. Sebentar ya, sebentar. Saya ada ini dulu. Oke, saya ulangi lagi. Nah, untuk yang jurnal yang kedua, kita lihat ini. Ada masalah ternyata selama ini dengan cara manual. Proses pengolahan data pemilihannya lama, memungkinkan terjadinya human error dalam proses pengolahan data, memungkinkan terjadinya eksplorasi informasi yang minim, kecemburuan di pihak mahasiswa. Maka penulis memerlukan sistem yang dapat digunakan untuk membantu ya keputusan dalam multi kriteria dengan AHP. Nah, cukup apa? Nah, dari sini tidak kelihatan. Jadi dia cuma membahas ada masalah, solusinya. Jadi nanti kita tulis yang di judul yang kedua. Di judul yang kedua dengan cara yang sama ya. Cara yang pertama, yang kedua, topiknya apa? Misalkan di sini ya. Topiknya apa? Topiknya SPK, subtopiknya pemilihan mahasiswa teladan, misalkan di sini ya. Kita ganti di sini. Kemudian di Akbit, misalkan ya, tadi Akbit, XYZ. Nah, metodenya AHP. Oke. Resume kita tulis di sini. Oke. Jadi, kita sebutin di sini sistem manual dalam penentuan mahasiswa teladan. Sebentar ya, saya capture dulu. Jadi mahasiswa teladan membutuhkan menyebabkan, nah, sebutkan menyebabkan apa? Satu, menyebabkan waktu yang lama dalam pengolahan data. Kemudian kecemburuan mahasiswa karena informasinya minim ya, karena informasinya tidak lengkap atau minim, dan seterusnya nih, bla 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 bla. Jadi ini kedua. Nah, nanti pada saat kita menulis, setelah membaca keseluruhan, kita mencoba menuliskan kembali. Nah, ini yang kita sebut sebagai menuliskan kembali dengan bahasa sendiri tadi. Ya. Jadi nanti ini akan jadi subbab atau jadi landasan teori atau teori yang kita masukkan ke dalam laporan kita nanti. Ya. Jadi dibuat seperti itu. Jadi tujuannya sebenarnya ketika kita mendapatkan jurnal, kalian misalkan untuk orang yang belum paham jurnal, belum tahu topik apa yang diambil, ya, itu larilah ke jurnal dicari. Nah, kemudian ketemu. Nah, terkadang ada yang sering sekali di lapangan itu adalah ketika kita mencari judul ataupun mencari topik yang sudah umum, kayak SPK itu udah umum, maka kemungkinan besarnya akan ditolak. Ya, ditolak oleh Kaprodi, ditolak oleh dosen pembimbingnya dan segala macam. Kenapa? Judulnya sudah umum. Nah, sudah umum itu akhirnya tidak ada perbedaan terhadap yang judul yang mau kita angkat. Ya, makanya carilah yang unik, judul yang kira-kira sudut pandangnya yang belum ada. Misalkan dia tadi pakai metode AHP ya, Promete, kemudian Topsis. Nah, kita mau beda apa? Perbedaan kitanya. Oh, kita nambah dua metode lagi, Pak. Nah, kita jadi 5 metode. Topiknya sama tentang mahasiswa berprestasi. Nah, itu dibolehkan 5 metode langsung. Atau kita tetap pakai 3 metode tapi bukan mahasiswa berprestasi. Misalkan kita alihkan penentuan mahasiswa yang mau magang di sebuah tempat. Nah, kita pakai ini penentuan mahasiswa yang magang diterima magang apa tidak diterima magang di suatu tempat dengan menggunakan metode ini dan ini. Itu bisa kan? Penentuan mahasiswa penentuan beasiswa, penentuan masyarakat penerima bantuan tunai dari pemerintah misalkan. Nah, itu bisa kita bisa tambahkan perbedaan di situ. Jadi tidak kita buat mengambang seperti itu, ya. Oke. Nah, jurnal ilmiah itu kalau dikaitkan di dalam penulisan itu artinya
kalau jurnal yang ada itu adalah jurnal ilmiah. Jadi bukan jurnal seperti sebenarnya kalau orang-orang luar nyebutnya jurnal itu jurnal itu bisa juga buku-buku yang kita catat di buku harian kita. Nah, kalau dia jurnal ilmiah, berarti ada kata-kata pendekatan secara ilmiah, ada datanya yang digunakan, kemudian ada proses yang diolah, kemudian sampai menghasilkan sebuah output luaran. Misalkan kalau kita dalam bentuk program, dalam bentuk grafik, dalam bentuk laporan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh istilah penulisan jurnal ilmiah tadi. Nah, apa perbedaan jurnal? Kalau dari jurnal, kalau kalian lihat, itu jumlahnya nggak banyak nih contoh. Ini cuma maksimal kadang-kadang 10 lembar. Ini 10 lembar, ini 12 lembar. Coba kalau ini banyak tadi jumlahnya. Kita buka yang lain, jurnal yang lain ya. Itu isinya nggak banyak. Saya buka salah satu aja. Tuh, ini jumlahnya cuma 8 lembar. Ya, jadi kalau kita menemukan jurnal, itu jumlahnya biasanya halamannya dibatasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi nggak banyak-banyak. Jurnal memiliki judul dan nama penulis beserta alamat email kayak tadi ya. Nih, jadi kalau kalian mencari jurnal pasti ada ininya nih. Sistem ini judulnya, ini penulisnya. Ya, asalnya di mana. Terus ini juga sama. Ya. Terus ini sama juga. Nah, saya biasanya menggunakan Stabilo untuk mencatat bahwa ada perbedaan. Nanti kalau saya, ini cara ngitung AHP-nya gimana? Saya lari ke sini. Baru saya lihat AHP-nya. Saya lihat ke bab metodologi. Nah, di sini. Oh, ini. Saya ambil ininya nih. Yang ini saya ambil biasanya. Yang ini. Ya, tahapan ini. Ya, terus kemudian misalkan, nah ini ya saya pelajari biasanya. Jadi kalau ketemu jurnal, oh ini bagus nih, saya ambil. Ambil itu bukan diambil mentah-mentah, tapi kita lihat, kita cocokkan dengan kasus kita. Ya, jadi kalau kita belum paham tentang AHP, jadi mempelajari cara kerja orang itu ya. Jadi cara kerjanya orang itu gimana? Itu kita lihat. Oh, kayak gini. Tapi terkadang ada jurnal yang nggak lengkap. Di contoh ya, misalkan ini lengkap nggak dia tahapan. Nah, di sini kan, dia mencontohkan di sini. Matrik berpandingan berpasangan di sini. Mungkin kita akan nanya nih, ya IPK-nya kok 0, kecil-kecil banget nih Pak, IPK-nya 1 misalnya. Ya. Terus kemudian bahasa Inggris. Ini kenapa bisa nilainya seperti ini, dari mana? Nah, di sini tidak dijelaskan cara nilai. Terus kemudian ini ya, informasinya. Kalau ada yang lengkap bisa kita ambil. Jadi kalau tahapannya bagus di suatu jurnal, itu bisa dijadikan rujukan utama. Jadi kita nggak usah nyari-nyari yang lain gitu. Kemudian ada abstrak yang berisi ringkasan dari isi jurnal. Nah, jadi kunci pertama adalah nanti pada saat kita ketemu jurnal, itu baca dulu abstraknya. Kalau kalian agak lumayan bahasa Inggrisnya, bisa abstraknya bahasa Inggris. Tapi kalau kita biasa saja, bahasa Indonesianya cukup dibaca di situ. Makanya nanti di sesi pertemuan, mungkin nanti setelah UTS ya, penulisan abstrak itu nanti kita akan coba tulis ya. Ya, kita akan coba pelajari ya cara menulis ringkasan dari abstrak. Kita akan banding-bandingkan beberapa abstrak yang sudah ada dari jurnal. Isinya ada introduksinya, ya, pendahuluan, ada metodologi yang dipakai, hasil pengujiannya, implementasi, kesimpulan dan referensi yang digunakan. Ya, jadi ini adalah contoh bagaimana cara kita menulis jurnal gitu ya. Ya, membuat perbedaan antara jurnal, artikel dengan tutorial. Nah, pertama ya, langkah penting dalam mereview jurnal. Ini step ini bisa diikuti. Ya, di setiap jurnal itu ada pendahuluan dia. Lihat tujuannya. Tujuan dari dia nulis artikel itu, orang nulis itu. Alasan orang itu mengambil masalah itu apa? Sisi mana yang menarik, yang layak diangkat? Letak originalnya yang penting. Originalitas tuh memang topiknya, jadi misalkan gini, kita sama-sama bahas tentang mahasiswa berprestasi. Nah, punya orang sama, punya saya sama juga. Nah, ya, tapi bedanya di mana originalitasnya? Originalitasnya adalah kalau dia pemilihan di kampus dia, pemilihan mahasiswa berprestasinya ada indikator, katakanlah kesehatan misalkan, tidak ada kesehatan mahasiswanya, di kita ada misalkan untuk memilih mahasiswa berprestasi, kesehatannya.
Nah, kita tambahkan misalkan. Jadi salah satu indikator untuk menilai mahasiswa itu berprestasi adalah dari sisi kesehatan. Dilihat riwayat kesehatannya misalkan ya, seperti itu. Nah, itu menceritakan originalitas berarti. Jadi ada originalitas kita. Atau bisa juga dia menggunakan pendekatan baru terhadap masalah. Kalau dia misalkan menghitung AHP-nya dengan 3 kriteria, kita katakanlah cukup pakai 10 kriteria misalkan. Jadi sudut pandangnya berbeda. Jadi tidak mesti sama dengan punya orang, tapi bisa berbeda. Ya, aplikasi misalkan saya sering tanyain kalau kalian misalkan ngerjain aplikasi ya gitu ya. Pekerjaan itu ada dua. Apakah kita mau bicara tentang back end-nya, apakah front end-nya. Nah, kalau kalian bicara, kalau kita ngangkat tentang front end-nya, mungkin kita coding-codingnya nggak terlalu bicara tentang database, tapi bagaimana interaksi antara pengguna terhadap aplikasi kita. Berarti bicaranya nanti UI UX ya, tampilan. Bicaranya bagaimana mengolah tampilan kita itu menjadi cepat, sesuai dengan yang diinginkan, eye catching ya, menarik dilihat, terus perpaduan huruf, animasi dan segala macamnya cocok. Nah, itu contoh sudut pandang yang berbeda ketika membuat program. Jadi selama ini kan bikin program untuk back end-nya terus dibikin. Nih Pak udah bisa nih kelihatan output-nya. Nah, balikin programnya itu lihat di tampilan depannya. Ya, jadi kalau satu topik itu bisa 2 orang yang ngerjain back end-nya sendiri, ngerjain front end-nya sendiri. Ya, atau bisa juga dengan pakai metode yang sudah ada untuk memecahkan satu aplikasi baru yang menarik. Jadi metode AHP sudah banyak yang pakai. Tapi AHP untuk bahas ini belum ada. Nah, saya tertarik Pak bahas ini. Dari sekian banyak jumlah judul literatur yang saya cari, ternyata orang bahas AHP itu belum pernah yang kasus tentang ini. Misalkan gini ya, penentuan tingkat kesalahan narapidana ya. Jadi penentuan tingkat kesalahan narapidana ya menggunakan metode AHP. Selama ini nggak ada orang menggunakan metode AHP itu untuk menentukan tingkat kesalahannya. Nanti ujung-ujungnya kalau ketahuan tingkat kesalahannya sekian, nanti lari ke hukumannya sekian tahun, dihubungkan dengan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana atau hukum yang lain-lain, undang-undang yang ada di situ. Nah, ini akan menjadi bahan bagi kita untuk menemukan tadi yang sudah ada metodenya, tapi kasus baru untuk masalah baru yang belum pernah ada dibahas orang. Ya, ataupun bisa juga pendekatan ataupun aplikasi semuanya baru semua, dibikin dari nol, aplikasinya belum ada Pak, manual, terus kita bikin aplikasinya. Ya. Nah, kemudian bisa juga setelah kita baca dari pendahuluan ini kita dapat nggak dari pendahuluan ini ketika baca. Jadi saya balik lagi ke jurnal tadi. Jadi ketika kita membaca jurnal yang ada di sini, kita lihat di sini di poin ini. Jadi tidak hanya sekedar kita download saja. Nah, ini kita baca nih satu-satu. Oke, kita baca nih. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu mengidentifikasi mahasiswa yang berprestasi dan memberikan penghargaan mahasiswa terbaik. Nah, ini kan kata kuncinya di sini. Nah, caranya gimana untuk mengidentifikasi? Caranya adalah dengan melakukan pemilihan mahasiswa terbaik di tingkat perguruan tinggi. Nah, oke, ini udah dapat nih satu ketentuan. Dia pilih metodenya nih, berapa komponen. Dalam pelaksanaannya, pemilihan ini menggunakan, nah, pada saat kita menentukan mahasiswa berprestasi, pasti punya beberapa komponen atau kriteria, tidak satu kriteria. Nah, kriteria yang punya banyak itu bisa digunakan dengan menggunakan metode AHP, gitu loh. Maka penelitian ini bertujuan mendapatkan beasiswa. Jadi kata kuncinya tadi adalah identifikasi mahasiswa berprestasi untuk penghargaan, kemudian melakukan pemilihan di tingkat perguruan tinggi. Terus dalam pemilihan itu ada berapa banyak kriteria, maka menjuruslah kepada satu metode. Nah, metode yang multi kriteria itu adalah metode AHP nih. Metode AHP merupakan salah satunya yang dapat digunakan dalam sistem pengambilan keputusan dengan memperhatikan faktor-faktor persepsi, preferensi, pengalaman, dan intuisi. Nah, ini kan banyak nih nilainya. Tuh, AHP menyelesaikan masalah yang multi kriteria, yang multi kompleks menjadi satu hierarki. Jadi yang tadi multi kriteria tadi bisa diselesaikan ke AHP tadi. Baru kalau sudah pemilihan tepat di sini, baru cara milih
cara menghitungnya gimana, ada rumusnya di sini, ya. Kemudian ada indikatornya di sini. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi ketika kita menemukan jurnal, lihat di bagian pendahuluannya, dapatkan informasi ini. Ya. Oke. Kemudian bagian diskusi. Solusi apa? Bagian diskusi ini intinya dia pakai solusi apa yang dipakai untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, terkadang ada dibahas di sini. Biasanya kan kalian gini kan, berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka kami penulis akan membuat dalam laporan project dengan judul ini. Nah, itu diskusi. Ya, solusinya berarti dia menggunakan apa? Bagaimana cara author mendesainnya? Nah, bagaimana dilihat di sini? Kita lihat di sini. Oke, kebahas nggak nih? Kita lihat judul yang lain ya. Kita lihat judul yang lain. Kebahas tidak dia di sini? Tuh, di sini lihat. Pada penelitian ini, dia menggunakan 3 metode ini. Nah, inilah yang menjadi bahan diskusinya. Kita jadikan rujukan di sini. Ya, hasilnya seperti ini dan seperti ini. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk menentukan bahan diskusinya nanti di sini. Ya, gitu. Ya. Terus lihat setelah ini bacalah bagian conclusion. Coba cari kesimpulannya. Jadi lompat. Jadi setelah kita baca semua, baca pendahuluan, kita bacanya nggak usah detail gitu ya. Kita baca sekilas aja. Oh ini kita tandain, ini kita tandain. Terus nanti pada saat baca kedua, kita ambil resumenya. Ya. Nah ini ada contoh ya, kontribusinya, metodenya, ide lainnya kelihatan di dalam topik-topik yang mau kita ambil itu nanti seperti apa. Nah terus kemudian jangan lupa lihat referensi dia tambahannya di sini. Ini contoh. Waduh, ini nggak jelas Pak, misalkan di sini. Nah, lihat nih contohnya. Nah, ini bagus nih misalkan kita. Ini bagus nih misalkan judulnya ya. Kita menurut kita ini bagus ini. Ya, misalkan yang ini bagus nih. Nah, siapa tahu ini bisa kita download. Kita cari ininya. Oh, ini bagus nih Pak. Ini saya download ini, saya cari ini, saya copy, saya buka ke Google Scholar tadi. Ya, saya buka ke Google Scholar tadi. Saya klik di sini, saya klik di sini. Nah, kelihatan di sini. Udah saya tinggal buka filenya. Oke. Saya baca kalau misalkan bagus ini, saya bisa download filenya. Saya download file ini dan saya jadikan rujukan lagi. Ya, jadi pada saat kita mencari satu jurnal, jadi pada saat awalnya kita ngambil jurnal ini, kita mau lihat oh ada jurnal si siapa nih tadi pengarangnya nih namanya. Si Ida Bagus Kurniawat ini ternyata dia mengambil rujukannya salah satunya dari rujukan ini, punyanya si tadi. Nah, punyanya si ini, Lemantara ini. Ya sudah kenapa nggak kita cari ini? Ternyata kita dapat judulnya dia tadi ini. Nah, udah tinggal download, kita buka. Terus kita baca lagi hasilnya seperti apa. Ya. Jadi tujuan kita melakukan review jurnal ini sebenarnya ketika kita melakukan review jurnal ini, kalian sudah selesai menyelesaikan bab 2 sebenarnya. Jadi kalau ada yang tanya ke saya, Pak, bab 2 itu gimana Pak isinya? Bab 2 itu. Bab 2 itu kan landasan teori. Ya. Nah, kalau landasan teori itu ya, misalkan saya ngambil nih caranya gini kalau saya ya, kalau punya saya boleh diikutin. Ini judulnya ini saya copy dulu nih judulnya. Misalkan saya ngambil judulnya ini katakan. Oke. Ini judulnya ini buat landasan teori ya. Oke. Nah, maka nanti di landasan teori di bab 2 itu saya buat 2.1-nya itu bukan pengertian sistem apa gitu nggak usah. Saya tulis langsung di sini sistem penunjang pendukung keputusan gitu apa. Jadi ini kita lihat di sini nih sistem pendukung keputusan. Ya. Terus kemudian yang kedua titik 2 pemilihan mahasiswa berprestasi.
berprestasi. Oke. Kemudian baru saya bahas metode AHP, elektre, opsis. Nah, di sini nanti saya bagi 2.4 ya. Oke. Nah, jadi ini saya struktur babnya. Di sini ada 2.3.1 AHP itu apa? 2.3.2 itu elektrenya itu apa? Kemudian yang kedua 3.3 itu adalah topsis. Nah, udah ini saya bahas di sini. Ya. Nah, kemudian karena ini sistemnya saya buatnya pakai aplikasi, maka nanti di dalam sistem penunjang di sini saya bisa tulisin sistem berbasis komputer. Apa? Ya. Nah, saya bisa sebutin misalkan 2.5-nya bisa saya tambahin alat atau tools analisa dan perancangan sistemnya. Nah, di sini saya bisa sebutkan UML di sini. Baru yang terakhir adalah penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu tuh isinya yang ini tadi, yang resume ini nih. Ini nanti di copy, pindahkan ke paling bawah ini. Sudah di sini selesai ceritanya di sini. Ya, jadi kita nggak usah nulis pengertian sistem satu-satu pendukung apa. Nah, sistem penunjang keputusan ini cari yang referensi yang memang sumbernya memang bisa. Pemilihan mahasiswa berprestasi itu ada di kampus ini bahasnya yang di universitas ini. Di univ tadi apa. Jadi pada saat kita membuat bab 2 ini, ya nggak banyak kita isinya. Ya, jadi kalau misalkan bisa itu mungkin ya jumlah halaman bab 2 ini yang landasan teori itu mungkin maksimal itu 15 lembar. Ya, seperti itu. Jadi nggak usah banyak-banyak diambil. Ya. Jadi fokus kita pada hal-hal yang urgent di dalam topik kita. Ya, jadi misalkan elektrik sama ini nggak usah elektrik itu apa, langsung aja misalkan salah satu metode yang bisa dipakai untuk melakukan penilaian dengan multi kriteria adalah AHP. AHP adalah ini. Cara perhitungan AHP dengan rumus ini. Udah selesai. Elektrik gitu juga apa? Sumbernya di mana? Ya, jadi kalau nanti pada saat menulis misalkan tentang ya misalkan sistem penunjang keputusan, pendukung keputusan adalah bla 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 bla. Nah, ujungnya ini nanti referensinya tadi dari mana ngambilnya referensinya pakai Mendeley. Ya, nanti pada saat kita lakukan kita tinggal insert Mendeley-nya kayak kemarin saya contohkan. Ini misalkan saya ambil di sini ya contoh. Oke, Mendeley-nya aktif nggak nih? Nah, ini bisa kita ambil di sini. Misalkan K saya tulis ya. Misalkan saya ambil nih, misalkan klik contohnya. Nah, sumbernya nanti kelihatan di sini. Tuh. Formatnya jangan yang ini, pakai yang ini, pakai angka. Nah, ya. Dan apalagi bla 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 bla. Jadi selesai ini bab 2 ini. Tinggal kita memikirkan cari lagi yang lain. Ya. Nah, untuk yang lanjutannya, jadi setelah kita dapat ini tadi langkah penting itu, gimana kontribusinya dari jurnal yang kita ambil itu. Jadi dari 10 jurnal itu pilih jurnal yang kira-kira menurut kalian, menurut kita itu menjadi rujukan utama. Ya. Kemudian yang kedua, lakukan pembacaan, lakukan review singkat terhadap jurnal yang sudah kita pilih. Kita lihat di bagian pendahuluannya itu apa, kemudian dilihat di bagian diskusinya, ya pembahasannya itu apa, contohnya ada nggak dia, lihat, pelajari contohnya. Kemudian lihat kesimpulannya, cari informasi rujukan kesimpulan itu kemana, ada nggak referensi tambahan yang bisa kita gunakan. Ya, jadi bacalah bagian referensi dan coba cari informasi berikut apakah referensi yang dipakai up to date
ataukah paper yang dijadikan referensi sudah terlalu lama. Jadi kan ketahuan, misalkan tadi ya, kita milih ini tadi. Pak, saya ngambil judul ini, Pak. Kita lihat di sini. Kita mau 10 tahun yang lalu, kita lihat di sini. Wah, ini 2012, 2010. Ini nggak diambil, oh ini udah kelamaan, Pak. Tapi ini hati-hati, ini buku. Buku kan nggak masalah. Kita lihat kalau yang jurnal, oh ini jurnal nih. Ini 2015, oke nggak apa-apa. Oh ini 2013, oh ini nggak kepake nih. Ya udah buang aja, berarti nggak ini keambil nih. Kita nggak ambil yang ini. Nah, ini kita nggak ambil, coret. Oh ini buku, oke nggak apa-apa. Ada lagi nggak jurnal? Ini lihat lagi, nah ini terbaru nih, bagus nih. Jadi bagus nih, jadi bisa kita pilih. Oke, nah ini nanti saya copy ini, misalkan di sini. Oke, ini saya ambil nih, Suryana ini, 2017. Jadi tinggal saya buka ke Google Scholar, ya, saya download lagi, ya, saya pelajari lagi yang lain, copy lagi ke sini, tuh ketemu nih. Tinggal saya buka, dapat filenya, cari di sini, di open. Nah, ya, tinggal di download seperti biasa, dilihat isinya. Tuh, kelihatan. Ternyata si ini AD ini, jurnal yang ini, kita lihat lagi daftar pustakanya, bagus nggak? Kalau ada yang bagus, bisa kita jadikan rujukan. Oh ini si ini bagus banget tuh, rapi kan kriterianya, ada definisi sekian. Nah ini bisa dijadikan rujukan oleh kita. Ya, oke, itu yang bisa kita lakukan. Dan bisa juga kita mencari topik-topik yang lain. Jadi misalkan, Pak, saya tuh mau cari alternatif, Pak. Kalau nggak, makanya kalau bisa kan bisa, satu mahasiswa itu dia punya cadangan judul yang berbeda. Jadi minimal kalau dulu saya tugaskan anak-anak mahasiswa SI itu, mereka punya minimal 5 judul yang akan diajukan. Jadi sebelum mengajukan ke Kaprodi itu, mereka punya 5 judul yang mau mereka bahas. Dari 5 itu bikin skala urutan mana yang bisa diambil oleh mereka. Ya, jadi 1, 2, 3 skalanya. Nah, nanti dari 3 itu cari literaturnya, pelajari mana yang kira-kira bisa kalian angkat jadikan topik. Waduh Pak, kalau nomor judul yang ketiga ini berat Pak, ngitungnya Pak, ini kayaknya gini-gini, aduh saya nggak ngerti. Oke, drop, jadi tinggal 2. Udah 2 itu dibikinin proposalnya, ajukan. Ya, dan bisa untuk menguatkan judul kita bisa diskusi dengan dosen-dosen yang lain. Ya, nah nanti di perkuliahan kita ini UAS-nya modelnya gitu ya, untuk UAS-nya. Jadi terakhir itu kalian nanti saya minta kita UAS-nya kalian tuh saya minta bikin proposal lengkap, bab 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Nah, ya, jadi targetnya adalah untuk skripsi, untuk pengajuan skripsi. Jadi kalian harus sudah mulai mencari judul apa, referensinya apa, kemudian sudah mulai menyusun sedikit-sedikit ya dari ini tugas. Kemarin merangkum 10 jurnal, menyebutkan 10 link jurnalnya. Kemudian yang kedua merangkum. Nanti ketiga menulis bab 1. Kemudian setelah itu menulis referensi, menulis abstrak, dan seterusnya. Jadi nanti jadilah sebuah proposal. Jadi nanti di akhir setelah UTS kita akan bahas tentang apa yang disebut sebagai metode di bab 3-nya, atau deskripsi itu di bab 2, metodologi apa yang akan kalian angkat di dalam penyusunan skripsi ataupun penyusunan project ya, nantinya seperti itu. Oke. Nah, ini bisa dibaca ya, bagian kesimpulannya itu apa yang bisa diambil. Nah, terkadang gini ya, terkadang dari jurnal ini kita bisa menemukan hal yang baru. Coba lihat, ada saran nggak di sini? Nah, ini saran. Coba baca di sini. Adapun saran yang dapat diberikan kepada peneliti, mengembangkan sistem talebah agar menjadi lebih adalah dengan menambahkan, nah ini adalah dengan menambahkan metode sebagai pembanding hasil. Selain itu, hasil analisis perlu dapat dikembangkan dengan mendapatkan akurasi. Nah, ini bisa menjadi sebagai judul baru bagi kita. Kan dia menyarankan gini, oh harus ada metode pembanding hasil. Maka kita buat dengan kasus yang sama untuk menentukan apa nih tadi. Menentukan memilih mahasiswa berprestasi dengan metode AHP elektropsis, kita ganti metodenya AHP, SAW apa gitu. Ya, sebagai pembanding dari hasil pemilihan mahasiswa berprestasi ini. Jadi jangan sampai
Ya, siapa tahu ya, bukan jangan sampai. Siapa tahu ternyata dengan metode AHP data saya jadi mahasiswa berprestasi nomor 1, tapi dengan metode pembanding saya nomor 3 misalkan. Kan bisa juga seperti itu. Ya. Nah, kemudian bisa juga dikembangkan akurasinya. Akurasi itu ketelitiannya misalkan lebih cepat kah, prosesnya lebih detail, kriterianya lebih dalam, itu bisa juga kan. Jadi ini bisa menjadi rujukan judul baru. Jadi kalau kalian bingung, aduh mau ngambil judul apa ya Pak, lihat sarannya. Ada nggak yang menyertakan saran? Kalau ada yang menyertakan saran, lihat saran-sarannya. Sini ada nggak sarannya? Nih ada saran nih. Ini masih memakai sistem offline. Oke, berarti kita bisa, Pak mau bikin online nanti Pak. Tuh. Kemudian dikembangkan menjadi bahasa online agar dapat diakses di luar. Oke, ini sama dengan nomor 1. Oke, misalnya menggunakan cara manual mereka. Oke, berarti oke ini kurang menggigit istilahnya. Karena dia fokusnya pada aplikasinya dia. Nah, kita bisa lihat lagi yang lain-lainnya, cari lagi. Apa ada nggak yang menyertakan saran? Ya, oke. Sangat membantu dalam proses persetujuan judul skripsi. Nah, oke ini nggak kebahas di sini. Oke, nggak ada. Berarti harus dibaca dari awal sampai akhir seperti itu. Ya. Oke, jadi dari bagian kesimpulan ini kita akan dapat pertanyaan apa yang diajukan di bagian introduction itu terjawab nanti di bagian kesimpulan. Jadi di pendahuluan tadi apa dijawab di bagian kesimpulan. Terus kontribusinya kelihatan resume singkatnya dia seperti apa. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan silakan. Ya, ini nanti teori yang ini silakan dibaca ya. Kita menulis. Jadi pada saat kita menulis review yang ini tadi, nah ini kan hasil tulisannya nih. Reviewnya bisa aja dibuat lebih terstruktur. Jadi misalkan pertama tadi, nah, sesuaikan dengan yang ini tadi aja. Latar belakang teori dan tujuannya apa? Latar belakang, dan tujuan teori. Apa nih? Bla 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 bla. Terus dia pakai metode apa? Ceritain sedikit metodenya apa. Kemudian hasil dan pembahasannya apa? Bla bla bla. Udah 3 kesimpulan ini. Nggak usah banyak-banyak. Makanya tugas resume 10 jurnal itu ya atau berapa jurnal yang ditentukan itu ya maksimal mungkin 5 lembar, 4 lembar. Jadi nggak usah banyak-banyak, dibaca singkat aja. Tek, tek, tek. Ya. Jadi kalau misalkan Pak di sini nggak ada metodenya Pak, ya sudah nggak usah pakai metode. Berarti dia metodenya itu dia dalam bentuk dibikinin program aplikasi. Karena kan terkadang kan gitu kita ketemu. Berarti dia nggak pada metode untuk mengelola datanya, tapi dia bikin sistem informasi penjualan misalkan. Udah sistem informasi penjualan tunai, metodenya nggak ada Pak. Ya sudah, metodenya berarti metode pembuatan software, pembuatan perangkat lunak. Ya, terus teknik pengumpulan datanya. Oh, dia nggak pakai data Pak, dia pakai wawancara. Ya sudah selesai berarti di situ. Pak, saya pakai analis, pakai kuesioner. Nah, berarti ada ngumpul datanya gimana? Kuesioner respondennya berapa, siapa yang menjadi responden, kemudian alat ngumpul datanya pakai apa? Pakai kuesioner lewat Google Form. Terus nanti nganalisis datanya pakai apa? Pakai statistik, uji T, uji yang lain dan segala macam. Nah, itu contoh adalah metode yang bisa dipakai untuk mengolah hasil ini di review. Ini semua dapat di dalam proses review tadi. Dalam satu jurnal tadi. Ya. Oke. Nah, ini contoh resume yang di bab ini ya. Yang di bab terakhir ini nih. Nah, ini penelitian terdahulu ini. Jadi penelitian terdahulu ini maksudnya penelitian yang pernah dilakukan. Nah, kita bikin dalam bentuk diagram ini. Jadi misalkan ini contoh ya, contoh penelitian tentang klasifikasi mangga gedong gincu misalkan. Nah, Ahmad ini sudah pernah melakukannya tahun berapa? Ya. Nah, dia klasifikasinya menggunakan automatic non-destruktif. Nah, mangganya adalah mangga harum manis. Metodenya adalah ini. Nah, sedangkan si Yin Yam ini tahun 2005, dia menggunakan deteksi segmentasi ini ukuran yang dia pakai. Metodenya adalah ini. Nah,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dari 6 judul ini, dengan 6 referensi ini, inilah yang menjadi rujukan utama dia buat. Nah, satu lagi sebenarnya bisa ditarik. Kita ngambil apa dari 6 ini? Oh Pak, saya metodenya ngambil punya si Razak. Mangganya saya ngambil mangga gedong gincu. Nggak ada di sini pakai mangga gedong gincu. Saya pakai klasifikasinya modelnya Ho, misalkan. Nah, itu kan bisa dijadikan sebagai rujukan baru. Tempatnya di mana? Di Cirebon. Kalau ini mereka di luar negeri, misalkan. Ini di misalkan ini di Malang, ini di mana di mana. Oh, ini di Cirebon belum pernah ada. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan.